Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalida Sabrina Zahra, dengan NIM 444220088, jurusan Teknologi Pangan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan analisis kadar lipid dengan metode Mojonir. Oke, yang pertama itu ada definisi dari lipid itu sendiri. Lipid merupakan sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang membentuk senyawa non-heterogen yang meliputi asam lemak dan turunannya, trigliserida, fosfolipid, serta setrol. Nah, adapun menurut Ananta di tahun 2021, sifat umum lipid itu ada yang larut dalam air dan juga ada yang larut pada pelarut nonpolar. Nah, menurut Siregar dan Makmur tahun 2020, lipid memiliki berbagai fungsi yang penting bagi tubuh. Adapun beberapa di antaranya, yang pertama sebagai sumber dan penyimpan energi. Lipid berfungsi sebagai sumber energi yang disimpan dalam jaringan adiposa dan dapat diubah menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh manusia. Trigliserida yang terdiri dari 3 asam lemak yang berikatan dengan gliserol merupakan contoh lipid yang berfungsi sebagai penyimpan energi. Yang kedua itu ada sebagai komponen struktural membran sel. Fosfolipid yang terdiri dari asam-asam lemak dan residu asam fosfat akan membentuk komponen membran dari lipoprotein. Selain itu, sterol seperti kolesterol juga berperan dalam membentuk struktur membran sel. Yang ketiga, sebagai penyekat panas. Lipid berfungsi sebagai penyekat panas dalam jaringan subkutan dan organ sekitarnya. Selain sebagai penyekat panas, lipid juga itu berfungsi sebagai penyekat listrik. Lipid yang berfungsi sebagai penyekat listrik itu memungkinkan perambatan cepat depolarisasi gelombang sepanjang saraf bermielin. Yang terakhir ada modulasi sistem imun. Lipid juga berfungsi dalam modulasi sistem imun yang memodifikasi respon imun melalui produksi sitokin, aktivitas sel, natural killer, fagositosis, ekspresi penanda pada sel permukaan, dan lain-lain. Analisis kadar lipid adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi lipid dalam suatu bahan pangan. Analisis kadar lipid ini penting untuk dilakukan karena lipid mempunyai peranan penting dalam metabolisme tubuh dan kesehatan manusia. Menurut Kusumo et al. Tahun 2023, analisis kadar lipid diperlukan untuk pengawasan kualitas makanan dan pengawasan kadar lemak. Dalam pengawasan kualitas makanan, analisis kadar lipid ini sangat penting untuk memastikan kualitas dan keamanan konsumsi makanan. Sedangkan dalam pengawasan kadar lemak, lemak yang berlebihan dalam makanan itu dapat berbahaya bagi kesehatan, seperti meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan diabetes. Salah satu analisis kadar lipid itu ada metode Mojonir. Nah, menurut Yantrina tahun 2015, metode Mojonir merupakan pengukuran kadar lemak dengan ekstraksi Mojonir yang sebelumnya sampel mengalami perlakuan terlebih dahulu, yaitu dihidrolisis. Metode ini biasanya digunakan dalam produk es krim, susu kental manis, pasta coklat, dan juga keju. Selanjutnya, adapun prinsip dari metode Mojonir ini sendiri yaitu penghapusan lemak atau minyak yang berwujud cair dengan menggunakan penambahan amonium hidroksida. Nah, sampel yang dimasukkan ke dalam tabung Mojonir itu akan dilarutkan dengan etanol dan dihidrolisis dengan amonium hidroksida membentuk asam lemak bebas yang selanjutnya akan diekstrak dengan menggunakan pelarut organil dietil ether dan petroleum ether. Menurut Novianti et al. Tahun 2018, adapun prosedur dari metode Mojonir yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menimbang cawan kosong untuk menentukan bobot kosong. Yang kedua, menimbang 10 gram sampel pada neraca digital, yang kemudian sampel itu dihaluskan menggunakan batang pengaduk, dan sampel yang telah dihaluskan itu dimasukkan ke dalam gelas kimia.
Selanjutnya ditambahkan 15 ml ETOH 96%, lalu dihomogenkan selama 20 detik. Nah, ETOH 96% ini digunakan sebagai pelarut yang efektif dalam mengaktifkan proses ekstraksi lemak dari sampel. Yang keempat, memipet 1,5 ml amoniak pekat dan dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi sampel, lalu dihomogenkan. Amoniak pekat itu dapat membantu menghilangkan mentol atau lapisan film yang mengelilingi globula lemak sehingga lemak bakal diekstraksi lebih efektif. Yang kelima, menambahkan 15 ml DE atau diethyl ether kemudian dihomogenkan kembali selama 20 detik. Diethyl ether ini mempunyai kemampuan mengadakan kontak dengan lemak secara lebih baik sehingga keberadaan diethyl ether dalam campuran pelarut mempercepat proses ekstraksi lemak. Yang keenam, menambahkan lagi 15 ml PE atau petroleum ether, kemudian dihomogenkan dan dimasukkan ke dalam corong pemisah. Nah, petroleum ether ini digunakan untuk mengurangi kelarutan udara dalam ethyl ether. Hal ini dapat membantu mengurangi keberadaan zat-zat yang dapat larut dalam air yang terikut dalam minyak. Yang ketujuh, membiarkan sampel lapisan ether di dalamnya jernih dan membentuk sebuah lapisan. Kemudian, membuang lapisan ether yang berada pada lapisan bawah dan mengambil lapisan fase lemak yang berada pada lapisan atas dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Menguapkan fase lemak lapisan atas di dalam rotavapor sampai terlihat lemaknya. Kemudian yang ke-11 itu memanaskan pada oven selama 2 jam hingga terbentuk lemak yang mengental. Yang ke-12, mendinginkan pada desikator selama 30 menit dan menimbang untuk menentukan bobot yang berisi lemak. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pencatatan hasil dengan menggunakan analisa data rumus terhadap lemak. Adapun perhitungan persen lemak yaitu sama dengan bobot labu berisi lemak dikurang bobot labu kosong per bobot sampel dalam gram dan dikali 100%. Adapun kelebihan dari metode Mojonir ini, yang pertama itu efisiensi ekstraksi. Nah, metode Mojonir memungkinkan ekstraksi lemak yang lebih efektif dan efisien karena menggunakan pelarut organik seperti diethyl ether dan petroleum ether yang dapat membantu dalam melarutkan lemak dan menghilangkan mantel atau lapisan film yang mengelilingi globula lemak. Yang kedua, terdapat kualitas hasil. Nah, hasil ekstraksi dengan metode Mojonir ini dapat diperoleh dengan kualitas yang lebih baik karena pelarut ini yang digunakan dapat mengurangi adanya zat-zat yang tidak diinginkan yang dapat ikut dalam minyak seperti air dan zat-zat lain yang dapat mengganggu analisis. Dan yang terakhir, metode ini merupakan metode yang sederhana. Prosedur kerja metode Mojonir ini relatif sederhana dan mudah dilakukan, sehingga memungkinkan untuk digunakan oleh para praktisi analisis yang tidak memiliki latar belakang teknik yang spesifik. Selanjutnya ada kekurangan dari metode Mojonir, yaitu yang pertama, tidak dapat menentukan komposisi lemak. Metode Mojonir hanya dapat menentukan jumlah lemak secara total, tetapi tidak dapat menentukan secara spesifik komposisi lemak yang terdiri dari asam lemak bebas, fosfolipid, setrol, dan lain-lain. Yang kedua, itu ada ketergantungan dengan pelarut. Nah, metode Mojonir ini memerlukan pelarut yang spesifik seperti diethyl ether dan petroleum ether untuk ekstraksi lemak. Jika pelarut tidak tersedia atau tidak dapat digunakan, maka metode ini tidak dapat diterapkan. Hal ini dapat menjadi masalah jika pelarut yang diperlukan tidak tersedia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.